Kalena dhammat sawanang etammang kalamuttamang. Buku yang akan dibacakan kali ini adalah kembali buku Acanca, berjudul Ini Pun Akan Berlalu, Ajaran Tentang Ketidaktetapan dan Akhir Duka. Judul asal, Everything Rises, Everything Falls Away. Penghimpun dan penerjemah Thai Inggris Paul Breiter, penerjemah Inggris Indonesia Nafta Esmeka, penyunting Handaka Wijananda, penerbit Ehipasiko Foundation, cetakan 1, November 2010. Buku ini belum dapat ditentukan akan terbagi dalam berapa video. Dalam video ini akan dibacakan bagian senarai isi, riwayat Acanca, serta prakata penerjemah Paul Breiter. Baiklah, kita mulai pembacaan buku Ini Pun Akan Berlalu, Acanca. Dipersembahkan untuk sangga murid-murid Acanca serta mereka yang menjalani dhamma setiap hari. Senarai isi, riwayat Acanca, prakata penerjemah Paul Breiter. Bagian 1, pandangan benar. 1, memahami batin. 2, memahami fenomena. 3, ya beginilah. 4, menembusi segala sesuatu. 5, para Buddha dan Bodhisattva. 6, melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. 7, baik jugalah. 8, inspirasi Buddha. 9, pertimbangkan sudut pandang. 10, pencarian Buddha. Bagian 2, anicca. 11, membuat batin di bawah kendali kita. 12, banyak kotoran batin. 13, itu tidak tetap, itu tidak pasti. 14, sebuah kisah kodok. 15, pemeditasi bingung yang menemui Buddha. Bagian 3, dukkha. 16, memahami dukkha. 17, mengguncang murid-murid. 18, kelahiran dan dumadi. 19, pemudaran. 20, penghiburan dingin. 21, Buddha tidak mati. 22, kelahiran, kematian, dan pencerahan. Bagian 4, anatta. 23, berlatih seperti 4 unsur. 24, gelap batin. 25, bukan kita, bukan milik kita. 26, jangan jadi Buddha. 27, gigiku, bantalku, kelapaku. Bagian 5, pokok-pokok dalam meditasi. 28, keheningan dan kebeningan. 29, air diam mengalir, air mengalir diam. 30, lakukan benar-benar. 31, murid-murid serius. 32, petunjuk meditasi. 33, itu ya itu. 34, jangan mabuk keheningan. 35, lakukan terus. 36, idealisme dan frustasi keseharian. Bagian 6, menuntaskan jalan. 37, mengakhiri masalah. 38, mencari guru. 39, ketam yang bijak. 40, beberapa nasihat akhir. Senarai istilah, profil penerjemah. Riwayat Acanca. Acanca lahir pada tanggal 17 Juni 1918 di sebuah desa kecil dekat kota Ubon Ratchathani, Thailand Timur Laut. Setelah menyelesaikan sekolah dasarnya, ia melewatkan 3 tahun sebagai samanera sebelum kembali ke kehidupan awam untuk membantu orang tuanya di ladang. Akan tetapi, pada usia 20 tahun, ia memutuskan untuk memasuki kehidupan monastik. Dan pada 26 April 1939, ia menerima penahbisan biku. Kehidupan monastik awal Acanca mengikuti pola tradisional, mempelajari ajaran Buddhis dan bahasa Pali. Pada tahun kelimanya, ayahnya sakit parah dan wafat.
suatu pengingat langsung akan kerentanan dan kegentingan kehidupan manusia. Hal ini menyebabkan ia berpikir mendalam tentang tujuan sejati kehidupan, sebab meskipun telah banyak belajar dan meraih beberapa kefasihan bahasa Pali, agaknya ia tidak lebih dekat pada pemahaman pribadi tentang akhir duka. Perasaan kecewa pun merasuk, dan akhirnya pada tahun 1946 ia meninggalkan pelajarannya dan memulai ziarah pertapaan. Ia berjalan sekitar 400 km ke Thailand Tengah, tidur di hutan dan menerima dana makanan di desa-desa sepanjang perjalanan. Ia lalu singgah di sebuah wihara di mana winaya atau disiplin monastik dipelajari dan dipraktikkan secara seksama. Saat di sana, ia diberitahu tentang Ajahn Man Buridato, seorang guru meditasi yang paling dihormati. Merasa bergairah untuk bertemu guru sematang itu, Ajahn Chah mulai perjalanan kaki ke Thailand Timur Laut untuk mencari sang guru. Pada waktu inilah Ajahn Chah bergulat dengan sebuah masalah penting. Ia telah mempelajari ajaran tentang moralitas, meditasi, dan kebijaksanaan, yang naskahnya terbabar secara sangat terperinci. Namun ia tidak dapat melihat bagaimana sesungguhnya teori-teori tersebut dapat dipraktikkan. Ajahn Man memberitahunya bahwa meskipun ajaran Buddha memang luas, tetapi pada intinya ajaran Buddha sangatlah sederhana. Dengan kesadaran yang mapan, jika terlihat bahwa segala sesuatu muncul di dalam hati, persis di sanalah jalan praktik sejati berada. Ajaran yang lugas dan langsung ini adalah sebuah penyingkapan bagi Ajahn Chah dan mengubah pendekatannya terhadap praktik. Jalan menjadi jelas. Selama 7 tahun berikutnya, Ajahn Chah berlatih dalam gaya tradisi hutan yang ketat, berkelana melintasi pedesaan dalam upaya pencarian tempat-tempat yang sunyi dan terpencil untuk mengembangkan meditasi. Ia tinggal di rimba yang dipenuhi macan dan kobra, menggunakan perenungan terhadap kematian untuk menembus makna sejati kehidupan. Pada suatu kejadian, ia berlatih di sebuah lahan pembakaran mayat untuk menantang dan akhirnya mengatasi rasa takutnya terhadap kematian. Lantas, kala duduk kedinginan dan basah kuyup di tengah hujan badai, ia berhadapan dengan kesendirian dan kesepian total seorang biku pengembara. Pada tahun 1954, setelah bertahun-tahun berkelana, ia diundang kembali ke kampung halamannya. Ia menetap di dekat situ, di Biang Malaria, sebuah hutan berhantu yang disebut Pahpong. Walau menderita karena malaria, pondok yang buruk, dan kelangkaan makanan, jumlah murid yang berkumpul di sekitarnya terus meningkat. Wihara yang kini dikenal sebagai Wat Pahpong dimulai di sana, dan akhirnya wihara-wihara cabang pun dibangun di berbagai tempat lain. Pada tahun 1967, seorang biku Amerika datang untuk tinggal di Wat Pahpong. Ajahn Sumedho yang baru ditahbiskan ini baru saja melewati wasa atau retret musim hujan pertamanya, berlatih meditasi intensif di sebuah wihara di dekat perbatasan Laos. Meskipun usahanya membuahkan beberapa hasil, Ajahn Sumedho menyadari bahwa ia membutuhkan seorang guru yang dapat melatihnya dalam seluruh aspek kehidupan monastik. Secara kebetulan, seorang murid Ajahn Chah yang bisa sedikit berbahasa Inggris mengunjungi wihara tempat Ajahn Sumedho tinggal. Saat mendengar tentang Ajahn Chah, ia mohon pamit pada guru pembimbingnya dan ikut ke Wat Pahpong bersama biku tersebut. Ajahn Chah bersedia menerima murid baru tersebut, tetapi menegaskan bahwa sang murid tidak akan menerima perlakuan khusus sebagai orang barat. Dia akan mendapatkan makanan yang sama sederhananya dan praktik dengan cara yang sama sebagaimana biku lainnya di Wat Pahpong. Latihan di sana benar-benar keras dan menakutkan. Ajahn Chah sering menekan murid-muridnya sampai batas kemampuan mereka untuk menguji kekuatan daya tahan mereka sehingga mereka akan mengembangkan kesabaran dan keteguhan. Terkadang ia memprakarsai proyek-proyek karya yang lama dan seakan tanpa tujuan dalam rangka mematahkan kelekatan mereka terhadap keheningan. Penekanannya selalu pada kepasrahan pada segala sesuatu sebagaimana adanya, dan tekanan besar ditaruh pada pelaksanaan ketat winaya. Dalam serangkaian peristiwa, orang-orang barat lainnya datang ke Wat Pahpong. Seiring waktu,
Ajahn Sumedho menjadi biku 5 wasa, dan Ajahn Chah menganggapnya cukup cakap untuk mengajar. Beberapa biku baru ini juga memutuskan untuk tinggal dan berlatih di sana. Pada musim panas tahun 1975, Ajahn Sumedho dan sekelompok kecil biku barat lainnya melewatkan beberapa waktu tinggal di sebuah hutan tak jauh dari Wat Papong. Penduduk desa setempat memohon mereka untuk tetap tinggal, dan Ajahn Chah memperkenankan. Demikianlah, Wat Pahananachat atau International Forest Monastery terbentuk, dan Ajahn Sumedho menjadi kepala dari wihara pertama di Thailand yang dikelola oleh dan untuk biku-biku berbahasa Inggris. Pada tahun 1977, Ajahn Chah diundang mengunjungi Inggris oleh English Sangha Trust untuk mengadakan sebuah kegiatan amal dengan tujuan meneguhkan sangga Buddhis setempat. Ia mengajak serta Ajahn Sumedho dan Ajahn Kemadhamo, dan karena melihat minat serius di sana, meninggalkan murid-muridnya di London di Wihara Hampstead bersama 2 murid barat lainnya yang lalu mengunjungi Eropa. Pada tahun 1979, ia datang lagi ke Inggris yang saat itu para biku meninggalkan London untuk membangun Chitras Buddhist Monastery di Sussex. Ia kemudian pergi ke Amerika dan Kanada untuk berkunjung dan mengajar. Setelah perjalanan ini, dan sekali lagi pada tahun 1981, Ajahn Chah melewatkan musim hujan jauh dari Wat Papong karena kesehatannya menurun akibat diabetes yang melemahkannya. Saat penyakitnya bertambah parah, ia menggunakan tubuhnya sebagai sebuah pengajaran, sebuah contoh nyata dari ketidakajekan segala sesuatu. Ia terus mengingatkan orang-orang untuk berjuang menemukan pernaungan sejati di dalam diri mereka, karena ia tidak akan mampu mengajar terlalu lama lagi. Sebelum akhir musim hujan tahun 1981, Ajahn Chah dibawa ke Bangkok untuk menjalani operasi. Akan tetapi, tindakan itu tak banyak berarti untuk meningkatkan kesehatannya. Dalam beberapa bulan, ia berhenti bicara dan berangsur kehilangan kendali atas anggota tubuhnya, hingga akhirnya lumpuh dan menjadi tawanan ranjang. Semenjak itu, ia dirawat dengan telaten dan penuh kasih oleh murid-muridnya yang berbakti. Ajahn Chah wafat 16 Januari 1992 pada usia 74. Meninggalkan komunitas biarawan dan perumah tangga di Thailand, Inggris, Swiss, Italia, Prancis, Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Amerika Serikat, di mana praktek ajaran Buddha masih berlangsung berkat inspirasi guru besar meditasi ini. Prakata penerjemah Paul Breiter. Pada tahun 1954, Ajahn Chah 1918-1992 dan beberapa muridnya mendirikan sebuah wihara di hutan terpencil di Thailand Timur Laut. Menjalani cara hidup sederhana biku pertapa hutan, sama seperti yang Buddha jalani sekitar 2500 tahun sebelumnya. Kehadiran Ajahn Chah yang penuh welas asih serta gaya mengajarnya yang langsung dan mudah dipahami menarik ribuan pengikut awam maupun monastik. Dan wihara-wihara pun bermunculan bagai jamur di seluruh Thailand dan di barat. Menunjukkan kepada kita betapa langsungnya Dhamma, Ajahn Chah menyibak kemisteriusan konsep-konsep Buddhisme sehingga hampir semua orang yang mendengar dapat memahami maknanya. Ia mengajari penduduk desa bagaimana menata kehidupan keluarga dan keuangan mereka. Akan tetapi ia juga sewaktu-waktu mengajari mereka mengenai praktik untuk merealisasi Nibbana. Ia bisa mengajari rombongan orang yang bertemu dengannya untuk pertama kalinya mengenai dasar-dasar moralitas, tanpa menggurui dan dengan cara yang membangkitkan semangat, sembari dengan lembut mengingatkan akan moralitas mereka dan menembusi hati mereka dengan kebahagiaannya yang menular. Atau, ia bisa menegur di siang bolong para biku dan umat awam setempat. Ia bisa memulai suatu pembabaran dengan menjelaskan gagasan Buddhis yang paling mendasar dan agaknya tanpa mengubah nada suaranya melanjutkan bicara mengenai kesunyataan. Ajahn Chah bukanlah penganut kaku konsistensi dalam penggunaan istilah. Ia tidak bicara dari catatan dan tidak pernah merencanakan isi ceramahnya. Namun ia membuat ajaran-ajarannya praktis dan mudah dipahami. Kepada yang tak terpelajar, ia akan mengatakan, "Jangan pusing memikirkan mengenai gugus-gugus, mengenai bentuk,
perasaan, pencerapan, bentukan pikiran, dan kesadaran. Banyak amat sih, bilang saja, badan dan batin, itu cukup. Meskipun ia seringkali tidak mengutip naskah suci, jika diperlukan ia mampu menjelaskan istilah-istilah yang sukar dipahami. Pembabaran mengenai pembangkitan penyadaran murni, misalnya, membicarakan tentang melihat badan dalam badan, dan demikian pula dengan gugus-gugus lainnya. Ajahn Chah sekedar mengatakan, ketika kita mengenali badan sebagai tidak tetap, tidak memuaskan, dan bukan milik kita, itulah yang disebut melihat badan dalam badan. Kadang ia menekankan 3 ciri meditasi pandangan cerah, ketidaktetapan, duka, dan ketiadadirian. Kadang 4 kebenaran mulia, namun semua ini adalah sarana yang menunjuk ke sesuatu yang di luar itu. Ketika Buddha pertama kali mulai mengajar, ia berkata, "Terbukalah gerbang menuju tanpa kematian. Bagi yang punya telinga untuk mendengar, lepaskanlah keyakinan kalian." Ajahn Chah menjelaskan konsep tidak mati yang agak misterius ini dengan cara praktis dalam kaitannya dengan anatta, tiada diri. Ketika tidak ada aku dan tidak ada milikku, maka tidak ada siapapun yang mati. Gugus-gugus keberadaan muncul dan berlalu, namun dengan tidak menempatkan kita pada gugus-gugus tersebut atau mempercayai mereka sebagai kita atau milik kita, maka kita tidak akan mati bersama mereka, sehingga tidak akan menderita karena mereka. Ia juga menjelaskannya sebagai tidak lagi lahir dan mati beserta kebahagiaan eksternal dan internal yang kita alami, dengan kata lain, keterbebasan. Namun lebih dari segalanya, Ajahn Chah mendasarkan ajarannya pada anicca, ketidaktetapan, sebagai fokus awal praktik penyadaran murni. Anicca adalah kunci yang membuka pintu dan memberi jalan masuk ke Dhamma, dan anicca menuntun batin untuk melihat aspek-aspek pengalaman lainnya. Selaras dengan semangat perubahan dan ketidakpastian, kejutan-kejutan selalu tersedia dalam cara Ajahn Chah mengajar dan melatih murid-muridnya. Ia sering mengubah rutinitas di wiharanya. Ia tidak mudah untuk diterka atau digolongkan. Ia sering menekankan kehidupan monastik sebagai jalan terbaik untuk praktik, menunjukkan banyak keuntungannya. Namun ia memberikan ajaran mendalam kepada rumah tangga dan menunjukkan rasa hormat sejati kepada siapapun yang punya minat tulus, siapapun yang berjuang dalam praktik, serta mengatakan dalam banyak kesempatan bahwa ditahbis atau tidak ditahbis bukanlah intinya. Perlakuannya terhadap disiplin monastik bisa membingungkan. Namun menerapkan bimbingannya ke dalam praktek bisa membawa kita pada pengalaman langsung dan sebuah wilayah kepastian. Kadang ia bicara akan perlunya samadhi, kestabilan meditatif, dan menjelaskan perkembangannya melalui tahapan-tahapan penyerapan batin atau jhana. Pada saat-saat lainnya, ia menganggap keheningan tidak terlalu penting dan memperingatkan bahaya-bahayanya yang bisa melencengkan jalan. Dalam pengajaran meditasinya, kesadaran adalah yang utama, entah batin hening atau bergolak, terpusat atau terberai. Pemeditasi bisa menyadari kondisi-kondisinya dan mengenali sifat muncul dan lenyapnya mereka. Dan melalui itu, pemeditasi jadi menyadari sesuatu di luar aktivitas batin. Anicca, dukkha, anatta. Ketika Buddha mengajarkan pembabaran keduanya, pembabaran mengenai ciri tiada diri, ia membawa 5 muridnya menuju pencerahan penuh dengan menjelaskan pemajuan pandangan cerah melalui 3 ciri keberadaan, yakni anicca, dukkha, dan anatta. Ajaran ini didasarkan untuk menunjukkan hal yang kasat, bahwa segala sesuatu dalam badan dan batin tidaklah tetap, ajek. Apa yang tidak tetap dengan sendirinya tidak memuaskan, dan yang tidak stabil dan tidak memuaskan tidaklah layak dianggap sebagai kita atau milik kita. Melalui tanya dan jawab, Buddha membawa murid-muridnya pada pemahaman ini, dan ia lebih lanjut menjelaskan bahwa melihat segalanya dengan cara ini akan memunculkan ketidaknafsuan dan ketaklekatan, membebaskan batin. Pendekatan menuju pemahaman ini, yang dimulai dengan ketidakandalan segala yang kita alami,
adalah penekanan utama ajaran dan latihan Ajahn Chah. Dengan ketak tergoyahan seorang master pertempuran Dhamma, ia memotong habis keruwetan dan kelekatan para murid, baik sehubungan dengan dunia luar, tubuh mereka sendiri, atau tahap-tahap meditasi, dengan mengingatkan mereka, itu tidak tetap, itu tidak pasti. Meski seorang anak kecil bisa mengucapkan kata-kata itu, namun ketika diucapkan dari sebuah tempat yang penuh keyakinan, kata-kata tersebut menjadi indikator jernih kebenaran dan jalan pembebasan. Ketidaktetapan atau anicca biasanya ditunjukkan sebagai yang pertama dari 3 ciri karena ini adalah yang paling kasar. Dan fakta inilah yang membuat Ajahn Chah terus-menerus kembali padanya sebagai landasan pandangan yang tepat dan pintu masuk jalan praktik. Ia juga menyebutnya sebagai ketidakpastian. Menunjukkan sifat keberadaan ini sembari mengingatkan orang untuk tidak menganggap segala sesuatu terlalu serius. Naik dan turun, perolehan dan kehilangan tidaklah terelakkan. Dan persepsi kita sendiri mengenai apa yang baik dan apa yang buruk bisa berubah. Sehingga pemahaman seperti ini dapat membawa ketenang-seimbangan dalam aral kehidupan sehari-hari maupun dalam meditasi. Ketika semuanya tak stabil dan tak bisa diandalkan, bagaimana mungkin semua itu bisa dianggap nyata? Membiarkan kita di bawah kendali fenomena yang selalu berubah dan bergantung pada fenomena-fenomena itu untuk kebahagiaan adalah resep pasti untuk musibah. Dukkha biasanya diterjemahkan sebagai penderitaan. Pengalaman tidak menyenangkan seperti kehilangan dan perpisahan dari yang dicintai, berhubungan dengan yang tidak menyenangkan, kesedihan, penyakit, dan kematian adalah wujud dukkha yang kasat. Dukkha juga disebut sebagai ketidakpuasan yang ada di dalam dan di mana saja dari semua yang bisa kita alami. Lebih spesifiknya, dukkha merujuk pada pengalaman yang didasarkan pada khayalan yang mempercayai segala sesuatu sebagai nyata, tetap, dan menjadi milik, menyusun, atau entah bagaimana terkait dengan suatu diri. Menurut ajaran Buddha, masalah sebenarnya tidak terletak pada kejadian-kejadian yang alami dan tak terhindarkan, ataupun dalam kehilangan setelah perolehan, ataupun perpisahan setelah pertemuan, namun dalam aktivitas batin yang dibangun di atasnya. Aktivitas batin demikian menambah makin banyak dukkha, dan itu tak terhindarkan. Melalui perenungan dan penembusan langsung dalam meditasi, kita bisa melihat bagaimana berpegang terus pada objek atau pengalaman apapun menyebabkan ketegangan, frustasi, dan putus asa. Karena tak ada apapun yang bertahan selamanya. Ajahn Chah juga mengajarkan mengenai dukkha dalam kerangka 4 kebenaran mulia. Dukkha, musababnya, lenyapnya, dan jalan menuju lenyapnya. Ketika Anda ingin memasuki rumah, Anda masuk melalui pintunya. Ketika Anda ingin memasuki Dhamma, Anda masuk melalui pengenalan fakta akan dukkha, ujarnya. Ajarannya mungkin kadang nampak berat dengan penyebutan kata dukkha, namun ia mengajarkan mengenai 4 kebenaran, bukan 1. Ia mengingatkan kita bahwa ada sebuah tujuan, dan karena itu bisa ada akhir dukkha sekali dan selamanya, serta hidup dalam keterbebasan dan kebahagiaan. Sungguh mungkin bagi semua yang menerapkan ajaran ini. Ajarannya adalah penyadaran akan sifat keberadaan yang tak memuaskan, dengan segala dukkha yang bertumpuk selagi kita mengarungi kehidupan, yang mendorong kita untuk mencari jalan menuju pembebasan. Penyadaran ini membawa pada kejemuan terhadap cara kita hidup dan melihat segala sesuatu selama ini, serta membawa pada ketak nafsuan dan ketak lekatan terhadap bujuk rayu kehidupan duniawi. Ajahn Chah sering membicarakan mengenai anatta, tiada diri, dalam istilah paling sederhana, dimulai dengan fakta polos mengenai badan jasmani kita. Badan jasmani kita tidak mematuhi perintah kita, dan pada akhirnya mereka meninggalkan kita. Kadang ia menekankan bagaimana badan jasmani tunduk pada penuaan, penyakit, dan kematian. Sementara kadang ia menyebut badan jasmani semata-mata hanya kumpulan unsur tanah, air, api, dan udara, yang di dalamnya tidak ada sosok yang bisa ditemukan. Seperti yang dikatakan dalam naskah, hal yang tidak tetap dan tidak bisa diandalkan,
sehingga bersifat tak memuaskan. Jelas tidak layak disebut sebagai diriku atau milikku. Dalam mengajarkan meditasi, Ajahn Chah berulang kali menyebutkan tentang melihat muncul dan lenyapnya aktivitas batin. Namun ia menambahkan bahwa ini bukanlah segalanya. Dalam buku Being Dhamma, ia mengatakan, pada awalnya kita harus melihat ketidaktetapan, duka, dan ketiadadirian sebagai sifat batin. Namun sesungguhnya tiada suatu apapun di sana. Batin itu kosong. Kita melihat pemunculan dan pelenyapan. Namun sesungguhnya tiada yang muncul dan lenyap. Kita melihat muncul dan lenyap dengan mengandalkan pencerapan dan konseptualisasi. Batin tidak hanya sekedar muncul dan lenyap. Hasilnya adalah pengenalan batin Anda yang sejati. Anda masih akan mengalami pemunculan dan pelenyapan, namun Anda tidak akan terseret pada kebahagiaan. Saat itu, duka tidak bisa mengikuti Anda. Ajahn Chah memberi kita kabar buruk tentang lemahnya kehidupan duniawi pada umumnya dan menunjukkan pelepasan keduniawian sebagai kuncinya. Namun satu-satunya sasaran Ajahn Chah adalah pembebasan. Seperti yang ia katakan, memberi persembahan, dengar ajaran, melatih meditasi, apapun yang kita lakukan seharusnya untuk tujuan mengembangkan kebijaksanaan. Mengembangkan kebijaksanaan adalah demi tujuan pembebasan, keterbebasan dari segala kondisi dan fenomena. Ajahn Chah dan caranya. Ajahn Chah tidak pernah mengajar dari naskah atau catatan atau merencanakan ceramahnya. Ia selalu spontan. Meski kadang ia mendapati dirinya tidak bisa bilang apa-apa kepada orang tertentu, ia mengatakan bahwa itu mungkin berarti tidak ada hubungan karma di antara mereka. Atau orang-orang seperti itu tidak memiliki karma untuk mendengar ajaran spiritual. Berbicara mengenai bagaimana ajaran datang kepadanya, ia mengutip Buddha. Pada suatu ketika, Buddha memberikan pembabaran kepada murid-muridnya dan kemudian bertanya, apakah mereka pernah mendengar kata-kata itu sebelumnya? Murid-muridnya menjawab bahwa mereka belum pernah, dan Buddha sendiri mengatakan bahwa ia pun baru saja mendengarnya untuk pertama kalinya. Ajahn Chah tidak menyarankan banyak membaca atau belajar, terutama kepada murid-murid baratnya. Anda telah belajar sepanjang hidup Anda, dan kemana hasil belajar itu membawa Anda? Tantangnya kepada kami. Dan ia sering mengatakan, jika Anda punya gelar sarjana, Anda menderita di tingkatan sarjana. Jika Anda punya gelar master, Anda menjadi master duka. Jika Anda punya gelar doktor, Anda menderita di tingkatan doktor. Di satu sisi, ia bisa menyuntikkan petunjuk-petunjuk yang paling dasar dengan keceriaannya. Namun kadang ia memberitahu orang hal-hal yang tak ingin mereka dengar. Tak kala ia berada di Insight Meditation Society di Massachusetts pada tahun 1979, suatu malam, ia memberikan pembabaran dhamma yang sebagian besar memusatkan pada sila perilaku moral. Pada akhir pembabaran, ia minta maaf karena menegur para pemeditasi demikian pedasnya dan berkata, "Saya tidak ingin mengatakan hal-hal ini, tapi Buddha menyuruh saya." Ketegangan pecah. Dan aula meditasi pun dipenuhi tawa. Para murid dan pengunjung akan mengajui Ajahn Chah dengan segala pertanyaan, mulai dari yang halus sampai yang aneh-aneh. Sebagian ingin membahas makna-makna mendalam kitab suci, sebagian ingin berdebat, sebagian mencurahkan beban dan kecemasan besar maupun kecil mereka di kakinya. Ia biasanya mampu menghindari perdebatan dan langsung ke pokok masalah dengan tajam, dalam suatu cara yang tidak menantang, namun mengembalikan masalah ke si penanya untuk direnungi lebih mendalam. Seorang pria Thai pernah menjadi biku selama beberapa tahun di Wat Papong, wihara utama Ajahn Chah di Thailand. Pada kemudian hari lepas jubah dan menjadi pecandu minuman keras dan preman. Tetapi ia masih datang mengunjungi mantan kepala wiharanya. Suatu hari, ia mengumumkan bahwa ia hendak bergabung dengan angkatan bersenjata dan mulai membunuhi komunis. Karena mereka merupakan ancaman bagi rakyat Thai, maka membunuh mereka tidak akan benar-benar salah. Alih-alih menguliahinya, Ajahn Chah sekedar menukas. "Baiklah, jika memang oke bagimu membunuh komunis, saya kira oke juga bagi seseorang untuk membunuhmu."
Yakin bahwa Ajahn Chah pasti punya kemampuan untuk mengetahui nomor lotre yang akan menang, umat awam selalu secara langsung atau tidak langsung menanyai Ajahn Chah agar membuat mereka bisa memenangkan hadiah utama. Alih-alih menguliahi mereka mengenai kebodohan hal ini, ia sekedar mengatakan hal seperti, "Jika saya bisa melihat angkanya, saya akan memberitahu keluarga saya sehingga mereka semua bisa kaya. Mengapa saya harus bilang pada kamu?" Ajahn Chah memberikan contoh berikut ini mengenai menjawab pertanyaan dengan cara yang paling bermanfaat bagi si penanya. Suatu ketika dalam pengembaraan pertapaannya, ia tinggal sendirian di sebuah wihara yang ditinggalkan. Beberapa penduduk desa suatu hari datang dan bertanya, apakah mereka boleh memetik buah yang tumbuh di sana? Ajahn Chah memberitahu mereka, "Pak, saya bukan kepala wihara ini. Saya baru datang untuk tinggal sementara di sini. Saya tidak bisa melarang Anda memetik buah itu, dan saya tidak bisa mengizinkan Anda pula." Mendengar kata-katanya, orang-orang itu tertegun. Setelah berembuk di antara mereka sendiri, mereka akhirnya mengatakan, "Kalau begitu, kami tidak akan memetik buahnya." Lalu mereka pergi. Tradisi hutan dan guru-gurunya. Ajahn Chah belak-belakan mengenai kesulitan-kesulitannya sendiri ketika ia pertama kali menjadi biku meditasi yang mencoba menyesuaikan diri dengan cara hidup pertapa. Saat mengajari komunitas mengenai aturan-aturan latihan, ia menunjukkan empatinya kepada mereka yang mengalami masa-masa sulit dengan rutinitas yang sederhana tapi sukar. Hanya makan sekali sehari, para biku dan samanera bangun pukul 3 pagi untuk bermeditasi. Pergi jalan kaki 1 atau 2 jam untuk menyambut derma makanan saat fajar, kemudian kembali dan duduk dalam keheningan sampai makanan dibagikan dan makan dimulai. Kepala wihara mulai makan dahulu, kemudian tiap orang setelahnya mulai makan secara bergiliran. Sementara orang-orang lapar di ujung barisan menggeliat, seringkali dengan perut berbunyi dan liur menetes. Ajahn Chah memberitahu murid-muridnya bahwa ia juga bergulat keras dengan disiplin monastik. Saya akan berpikir, "Hei, mengapa biku-biku di barisan depan belum mulai makan? Apalagi yang ditunggu orang-orang itu?" Saya mengutuki para biku senior. "Biarkan aku jadi ketua sekali saja. Aku akan langsung mulai makan agar yang lain tidak harus menunggu seperti ini." Saya mengalami hal ini. Saya duduk di sana menunggu untuk makan dan melihat ajan atau guru. Saya melihat dan melihat, namun ia belum juga makan. Ia sedang melatih kita. Ia akan bergurau dengan umat awam. Selagi saya berpikir, "Hei, kita akan mati di sini." Kadang saya berpikir, jika aku sampai lepas jubah, pasti gara-gara ini. Aku tak bisa tinggal di sini dan bersabar dengan ini. Aku perlu makan ketika aku lapar. Lebih baik tinggal di rumah saja. Lebih baik tinggal di mana saja. Sesekali, ia membicarakan masa-masa awalnya di Wat Papong. Pada tahun 1950-an, masa tak kalah pedesaan Thailand dan khususnya wilayah timur laut miskin, tertinggal, dan kondisi di wihara sangat keras. Langka makanan, mengarungi air dalam untuk menyambut dana ke desa-desa. Wabah malaria tanpa tersedia pengobatan. Kurangnya pasokan sebagian besar kebutuhan pokok. Suatu tahun, sepasang suami istri yang ponakannya tengah hidup di wihara bersama Ajahn Chah memutuskan untuk ditahbiskan dan bergabung dengannya di Wat Papong. Namun mereka merasakan kehidupan di sana terlalu berat dan tak lama lepas jubah dan kembali ke kota. Ajahn Chah menuturkan kisahnya. Mengalami kondisi di wihara dan kehidupan biku meditasi benar-benar membuat mereka terpuruk. Setelah lepas jubah, ketika mereka mulai membicarakan bagaimana kita hidup di sini, si Nyonya mulai menangis. Orang yang belum pernah hidup seperti ini tak bisa membayangkannya. Makan sekali sehari. Apakah itu membuat kemajuan atau justru tertinggal di belakang? Saya tidak tahu bagaimana menyebutnya. Tak seorang pun datang berkunjung. Bahkan anjing pun tidak tahan tinggal di sini. Kuti-kuti atau kediaman di wihara saling terpisah jauh dan juga jauh dari tempat pertemuan. Setelah semua dikerjakan pada akhir hari, kami berpisah dan masuk ke hutan. Pergi ke kuti kami untuk berlatih.
Itu membuat anjing-anjing takut tidak punya tempat yang aman untuk tinggal. Jadi mereka akan mengikuti para biku ke dalam hutan. Namun ketika mereka naik ke kuti mereka, anjing-anjing itu akan tertinggal sendirian dan merasa takut. Sehingga mereka mencoba mengikuti biku lainnya. Namun biku-biku itu juga akan masuk ke kuti masing-masing. Saya kadang memikirkan hal ini. Bahkan anjing pun tidak tahan. Tapi tetap saja kita tinggal di sini. Lumayan ekstrim. Ini membuat saya agak murung juga sih. Tetapi ada beberapa hal dalam kehidupan pertapaan ini. Ketika kita belum piawai dalam praktik, jika tubuh terlalu nyaman, batin menjadi tak terkendali. Ketika api menyala dan angin bertiup, api akan menyebar dan rumah pun terbakar. Silsilah Ajahn Chah dan Ajahn Mun yang sebelum Ajahn Chah disebut tradisi hutan, belum lama ini 70% Thailand diliputi hutan. Saat ini mungkin hanya tersisa mendekati 10%. Ajahn Chah melihat hutan-hutan lenyap selama masa hidupnya. Di antara banyak manfaat dan berkah yang ia lihat dalam tradisi wihara hutan adalah pelestarian petak-petak hutan. Ia sering memuji kehidupan sederhana dalam hutan karena situasinya yang mendukung untuk meditasi dan bahkan kadang memunculkan emosi mendalam. Buddha lahir di dalam hutan. Lahir di dalam hutan, ia mempelajari Dhamma di dalam hutan. Ia mengajar di dalam hutan. Mulai dengan pembabaran mengenai pemutaran roda Dhamma, ia memasuki Nibbana di dalam hutan. Adalah baik bagi kita yang tertarik dalam tradisi ini untuk memahami hutan. Hidup di dalam hutan tidak berarti bahwa batin kita menjadi liar seperti hewan penghuni hutan. Batin kita bisa menjadi terangkat dan mulia secara spiritual. Ketika hidup di kota, kita hidup di antara usikan dan gangguan. Di dalam hutan, ada kesunyian dan keheningan. Kita bisa mengamati hal-hal dengan jelas dan mengembangkan kebijaksanaan. Sehingga kita mengambil kesunyian dan keheningan ini sebagai sahabat dan penolong kita. Lingkungan demikian sangat mendukung bagi praktik Dhamma, sehingga kami mengambilnya sebagai tempat tinggal kami. Kami menempati gunung dan gua sebagai pernaungan kami. Mengamati fenomena alam, kebijaksanaan muncul di tempat-tempat begitu. Kami belajar dan memahami pepohonan dan segala sesuatu. Dan ini membawa sukacita. Suara alam yang kita dengar tidak mengusik kita. Kami mendengar burung berkicau sesuka mereka. Dan ini sebenarnya adalah keasikan besar. Kami tidak bereaksi dengan kebencian apapun. Dan kami tidak memikirkan pikiran buruk. Kami tidak bicara kasar dan bertindak agresif terhadap siapapun atau apapun. Mendengar suara-suara hutan menggembirakan batin. Bahkan ketika kami mendengar suara-suara, batin hening. Masa-masa ketika Ajahn Chah menceritakan mengenai para guru dan master lainnya dari silsilah biku hutan, menguak sifat-sifat yang sama, yakni kelugasan dan kesederhanaan. Menghindari peristilahan Buddhis, mereka memicu penyelidikan bagi para pendengarnya, menggunakan objek dan kosakata sehari-hari. Ajahn Mun 1870-1950 tentu saja master paling kondang pada masanya dan dipuji luas karena membangkitkan kembali tradisi meditasi para pertapa penghuni hutan. Ajahn Chah hanya melewatkan beberapa hari bersamanya. Namun setelahnya, ia selalu menyatakan diri sebagai murid Ajahn Mun. Jika seseorang dengan mata yang baik berdiri di dekat sesuatu, ia melihatnya. Jika matanya rusak, tidak ada gunanya berapa lama pun ia ada di sana. Di antara hal-hal yang dijernihkan Ajahn Mun baginya adalah sifat batin, menunjukkan perbedaan antara batin itu sendiri dan keadaan serta kegiatan batin yang bisa berubah-ubah. Dan buku ini dimulai dengan penjelasan hal ini sebagai landasan pemahaman benar. Salah satu kisah yang sering diceritakan Ajahn Chah adalah mengenai pria yang memutuskan untuk meninggalkan semuanya dan mengikuti Dhamma. Ia menjual rumah dan kepemilikannya, dan membuat keluarganya turut ditahbiskan bersamanya. Mereka pergi berziarah ke India, kemudian kembali ke Thailand untuk berlatih di bawah seorang guru spiritual. Karena Ajahn Mun adalah guru paling tersohor di Thailand, mereka pergi ke wiharanya. Ketika sampai, mereka melihatnya tengah duduk bersama murid-muridnya, mengunyah sirih, berbicara dan tertawa. Pria itu menjadi syok dan kecewa.
karena ini tidak sesuai dengan gagasannya mengenai bagaimana seharusnya seorang guru. Ia memikirkan mengenai kitab suci yang mengatakan bahwa Buddha tidak pernah tertawa, namun hanya tersenyum tanpa menunjukkan giginya. Jadi, ia dan keluarganya meninggalkan Ajahn Mun, lepas jubah, dan meninggalkan pencarian spiritual. Dua guru lainnya yang Ajahn Chah bicarakan dengan penuh hormat adalah Ajahn Kinare dan Ajahn Tongrat, yang gaya mengajarnya dipaparkan dalam sebuah kisah kodok. Dan ada pula suciwan pelindung silsilah lainnya, seperti Ajahn Sao yang penyendiri, mentor dan rekan senior Ajahn Mun. Yang semasa kecil Ajahn Chah pernah menginap di hutan tak jauh dari tempat Ajahn Chah mendirikan wiharanya pada kemudian hari. Ayah saya pergi untuk mendengar dhamma darinya. Saya masih kecil, namun kenangan itu selalu menempel di batin saya, kenang Ajahn Chah. Ayah memberitahu saya bagaimana ia pergi untuk menghormati biku meditasi ini. Itu adalah pertama kalinya ia melihat seorang biku makan dari mangkuknya, menaruh semua makanan ke dalam satu mangkuk, nasi, kari, gula-gula, ikan, semuanya. Itu membuatnya penasaran. Biku macam apa ini? Kemudian ia menceritakan pada saya mengenai mendapat ajaran dhamma dari Ajahn Sao. Itu bukanlah cara mengajar yang biasa. Ia hanya mengatakan apa yang ada dalam batinnya. Itulah biku praktek yang pernah datang untuk tinggal di sini. Di wihara Ajahn Chah, penekanannya adalah membuat semua aktivitas menjadi meditasi. Begitu pula, ia menunjukkan bahwa ajaran bisa ditemukan di mana saja, dan terutama, segala sesuatu yang dilakukan master meditasi adalah memberikan ajaran. Dengan cara mengajarnya yang informal, Ajahn Chah kadang akan menganyam potret-potret para master ini ke dalam pembabarannya. Harap mengerti bahwa segala sesuatu dalam hidup kita adalah untuk latihan dan membangkitkan batin. Apapun yang Ajahn lakukan, semua tindakan dan ucapannya, entah itu tampak lembut atau kasar, adalah untuk tujuan ini. Ini semua adalah ajaran Dhamma. Orang baru tidak memahami hal ini. Ketika kita mengatakan bahwa Ajahn sedang memberikan ajaran, mereka pikir itu berarti ia akan naik ke bangku tinggi dan bicara. Itulah arti membabarkan Dhamma kepada mereka. Dan kemudian, ketika Ajahn melakukan hal itu, begitu ia melafalkan pujian kepada Buddha pada awal pembabaran, mereka malah tidur. Pada masa lalu, saya tinggal dengan Ajahn Kinare. Saya sering tidak memahami apa yang ia katakan. Kapanpun seseorang melakukan sesuatu yang tidak benar, ia akan berteriak, "Hei, kamu masuk neraka!" Ketika kami makan, ia akan mengatakan, "Kamu yang di sana, kamu baru saja masuk neraka." Saya pikir ia terobsesi. Saya tidak tahu mengapa ia selalu bicara mengenai neraka. Apapun yang kami lakukan, ia selalu bilang bahwa kami sedang masuk neraka. Namun tak kala saya terus mendengarnya, saya berusaha merenungi maknanya. Apa maksudnya semua omongan tentang neraka ini? "Kamu baru saja masuk neraka. Awas, kamu akan masuk neraka." Jadi akhirnya saya pergi dan bertanya kepadanya. "Oh, itu berarti kamu sedang dalam perjalanan ke sana. Kamu menciptakan sebab untuk duka. Jangan membuat sebab untuk duka. Disitulah neraka berada. Disitulah kamu akan jatuh." Mendengar kata-kata ini, saya akhirnya paham. Duka itu sendiri sudah neraka. Oh, tapi bahkan sesuatu yang demikian jelas ini tidak bisa saya pahami sendiri. Duka adalah neraka. Seseorang yang berbuat keliru dan menciptakan duka bagi dirinya sendiri adalah penghuni neraka. Merenunginya kembali, saya bisa memahami bahwa disinilah neraka itu. Neraka begitu dekat dan seseketika ini. Ajahn Tongrat, murid senior Ajahn Sao dan Ajahn Mun, dikenal sebagai guru tak konvensional yang kata-kata dan perilakunya sering terlihat aneh bagi orang lain. Ajahn Chah menganggapnya sebagai contoh orang yang langsung menuju ke jantung masalah, dan cara hidup di wihara-wihara Ajahn Chah sebagian besar didasarkan pada cara hidup di wihara Ajahn Tongrat. Ajahn Tongrat tidak mengajar banyak, ia selalu memberitahu kami, "Berhati-hatilah, sungguh berhati-hatilah." Itulah cara ia mengajar. Jika kamu tidak sungguh berhati-hati, kamu akan terpukul di dagu. Memang begitulah, bahkan jika ia tidak mengatakannya, itu akan tetap begitu. Jika kamu tidak hati-hati,
kamu akan terpukul di dagu. Biasanya kita tidak sadar akan cara-cara yang dipakai para guru untuk memberikan dhamma. Suatu ketika Ajahn Tongrat sedang berjalan bersama sekelompok biku. Ia melihat seekor kerbau jantan sedang makan rumput di tepi jalan. Ia mengatakan, "Oh, sapi betina ini sedang makan rumput di dekat jalan." Para biku terperangah dan mereka bertanya-tanya, apakah Ajahn Tongrat salah mengira sapi jantan sebagai sapi betina? Mereka berjalan terus selama beberapa lama, dan kemudian Ajahn Tongrat berkata, "Hei, apa kalian lihat sapi betina itu makan rumput?" Para biku mungkin berpikir guru mereka pikun. Mereka tidak paham bahwa ia tengah mengajari mereka sesuatu. Seseorang dengan kebijaksanaan ketika mendengar kata-kata ini pasti akan mengerti, kerbau bukanlah jantan atau betina. Menyebut mereka seperti itu hanyalah konvensi, tapi kita menggolongkan mereka sebagai jantan dan betina, dan kemudian melekat kuat terhadap hal itu sebagai sesuatu yang benar secara mutlak. Namun kita cenderung seperti itu. Misalnya, ketika Anda melihat perempuan, batin Anda berubah menjadi satu cara. Jika Anda melihat laki-laki, batin Anda bereaksi dengan cara lain. Jika Anda melihat orang tua, batin akan berubah dengan cara lain. Dan jika Anda melihat orang muda, batin akan berubah dengan cara lain lagi. Ini hanyalah jalan dukkha. Anda tertarik kepada yang muda, namun tidak suka dengan yang tua. Tertarik pada orang-orang yang rupawan, namun tidak tertarik pada orang-orang yang biasa-biasa atau buruk rupa. Beginilah batin ini terus-menerus menciptakan karma dan dukkha. Jadi hanya dengan berjalan bersamanya, Ajahn mengajarkan kami. Ketika ia berbicara mengenai berbagai hal, ia mengajari kami. Kami seharusnya memahami ini dan mengenali Dhamma. Dhamma ada di mana-mana. Ajaran yang dikutip dalam Prakata diterjemahkan dari rekaman kaset, diingat dari pembabaran resmi dan pembicaraan informal pada tahun 1970-an ketika saya masih ada, atau diteruskan dari murid-murid Ajahn Chah lainnya. Ajaran dalam buku ini semuanya diambil dari kumpulan sekitar 150 kaset rekaman dalam bahasa Thai dan Lao yang karena satu dan lain hal berhasil selamat dari kerusakan waktu dan iklim tropis. Pembabaran diberikan kepada komunitas wihara dan perumah tangga, di wihara-wihara Ajahn Chah dan tempat-tempat lainnya di Thailand, di Inggris, dan Amerika Serikat. Beberapa bab menuturkan anekdot mengenai Ajahn Chah dan murid-muridnya. Mereka tidak diceritakan dengan suara Ajahn Chah, namun bisa dikenali dengan nama judulnya seperti Baik Jugalah Pandangan Ajahn Chah. Sebuah kesalahan dalam mengalihkan sistem penanggalan Buddhis sebelumnya menyebabkan tahun kelahiran Ajahn Chah ditulis 1919, seharusnya 1918. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang